Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 319, 3 Jumadil Ula 1445 Hijriah, 17 November 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Mereka Mengkhianati Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Makin brutal agresi militer kelompok Zionis penjajah terhadap warga Palestina, khususnya di jalur Gaza. Sampai hari ke-37, jumlah korban sudah tembus 11.800 jiwa. Korban paling banyak justru anak-anak. Ada yang menghitung setiap 10 menit satu anak Palestina meninggal. Sekitar 70% warga Gaza kini mengungsi. Dunia semakin melihat serangan entitas Yahudi bukan untuk melawan Hamas, tetapi untuk memusnahkan penduduk Gaza. Kebiadaban Zionis terlihat dengan serangan membabi buta terhadap rumah sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menjadi sasaran serangan brutal militer entitas Yahudi. Mereka menuduh lokasi itu menyembunyikan pejuang Hamas yang kemudian dibantah oleh pihak rumah sakit. Namun, serangan mereka tak kunjung berhenti. Yang paling memilukan, negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman secara terbuka memberikan dukungan, bantuan keuangan dan militer kepada entitas Yahudi. Sebaliknya, para pemimpin dunia Islam hanya mengecam dan mengemis bantuan PBB. Pendengar rahimakumullah, pengkhianatan pemimpin Muslim. Saat krisis Palestina mulai terbuka, Gedung Putih langsung menjanjikan tambahan anggaran militer kepada entitas Yahudi sebesar 225 triliun rupiah untuk memerangi Hamas. Padahal setiap tahunnya Amerika Serikat sudah memberikan dana militer 60 triliun rupiah kepada negara Yahudi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford yang mengangkut 2.000 marinir dan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower. Presiden Prancis Macron juga langsung menemui pimpinan Zionis Netanyahu dan berjanji akan membantu dia melawan para teroris. Sebaliknya, tak ada tindakan serupa yang dilakukan oleh para pemimpin Arab dan dunia Islam untuk menghentikan agresi entitas Yahudi. Mulut mereka hanya berbusa-busa mengirim kecaman serta bantuan keuangan dan logistik seadanya. Lalu mereka sudah merasa puas dengan tindakan itu. Inilah pengkhianatan pertama mereka terhadap kaum muslim dan negeri Palestina. Padahal mereka punya kekuatan militer besar yang bisa dipakai untuk menyelamatkan Palestina sekaligus menghancurkan negara Zionis itu. Pengkhianatan berikutnya, para pemimpin muslim ini masih membuka hubungan bilateral dengan Zionis Yahudi. Para penguasa Yordania, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi bahkan menolak usulan embargo minyak ke negeri Yahudi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT luar biasa antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 11 November. Artinya, tangan para pemimpin muslim itu ikut berlumuran darah muslim Palestina. Pasalnya, mereka telah memberikan bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan tempur Zionis yang dipakai menggempur Gaza, membunuh wanita, anak-anak, dan bayi-bayi. Sudah lama diketahui, eksistensi Yahudi itu disokong oleh sejumlah pemimpin dunia Islam, baik secara politik maupun hubungan ekonomi. Kaum Zionis itu mendapatkan minyak bumi dari perdagangan dengan Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turki. Mereka juga mengandalkan pasokan air dengan membeli dari Yordania dan juga Turki. Pengkhianatan mereka yang lain adalah menjadikan negara-negara mereka sebagai jalur perlintasan militer Amerika Serikat yang membantu entitas Yahudi. Ketika muncul krisis di Gaza, pemerintah Yordania yang ketakutan menampung 2 skuadron pesawat tempur Amerika Serikat dan menerima pembangunan sistem rudal Patriot. Amerika Serikat juga telah lama membangun sejumlah pangkalan militer di beberapa negeri Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Turki. Pangkalan-pangkalan militer itu bisa digunakan untuk memudahkan mobilisasi militer Amerika Serikat ke Timur Tengah. Para pemimpin Arab dan dunia Islam bukan saja mengkhianati Palestina, mereka juga sudah tidak malu lagi mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah. Padahal Allah telah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian orang-orang yang ada di luar kalangan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika saja kalian paham. Pengkhianatan mereka berikutnya adalah menyerahkan nasib Palestina kepada PBB agar menerima gencatan senjata dan solusi dua negara, two-state solution. Usulan solusi ini sama saja dengan mengakui eksistensi entitas Yahudi yang telah merampok dan membunuh warga Palestina untuk tetap memiliki daerah rampasan mereka. Kaum muslim Palestina dipaksa untuk mengakui keberadaan para penjajah di atas tanah mereka. Inilah sikap pengecut dan pandir para pemimpin dunia Islam yang beramai-ramai menyerahkan Palestina untuk terus dijagal oleh Zionis Yahudi. Padahal seharusnya para pemimpin dunia Islam mengirimkan pasukan untuk membebaskan negeri Palestina dari kaum Zionis penjajah. Pendengar rahimakumullah, Gaza ladang syuhada. Sikap kesatria justru ditunjukkan oleh kaum muslim di tanah Palestina, khususnya Gaza. Mereka memberikan perlawanan terhadap militer Zionis. Sepanjang pertempuran, para pejuang muslim yang tergabung dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam berhasil menghancurkan 136 kendaraan militer canggih milik Zionis seperti tank dan kendaraan lapis baja, menewaskan lebih dari 400 prajurit dan pasukan keamanan Zionis. Perlawanan kaum muslim Palestina adalah jihad fi sabilillah, bukan tindakan terorisme seperti yang dipropagandakan Zionis Yahudi dan negara-negara barat. Para pejuang Palestina mengangkat senjata untuk mempertahankan negeri muslim dari serangan kaum kufar dan mengusir mereka. Ini adalah pelaksanaan firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Mereka juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jahidul musyrikina biamwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan kaum musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Segala pengorbanan harta dan jiwa mereka di jalan Allah tidak akan percuma. Sungguh semua itu adalah perdagangan dengan Allah yang akan dibayar dengan surga. Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sungguh Allah telah membeli dari kaum mukmin diri dan harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Karena itu, bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Gugurnya para pejuang sebagai syuhada juga dimuliakan Allah. Allah menyebut mereka tetap hidup dan mendapatkan rizkinya. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 169, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Sudah banyak beredar berita bahwa jasad-jasad para syuhada Gaza menebarkan aroma harum yang menakjubkan. Inilah kemuliaan para pejuang Islam. Wahai kaum muslim, Anda sekalian telah melihat dengan mata terbuka kepengecutan para pemimpin Arab dan dunia Islam. Mereka bersembunyi di balik singgasana dan jubah mereka. Mereka tidak malu dengan anak-anak dan perempuan di Gaza yang melemparkan batu ke arah tentara Yahudi. Mereka bahkan menghadang tank baja walau ditebus dengan nyawa. Para pemimpin itu punya kekuatan militer besar, tetapi hanya menjadi penghuni barak. Peralatan tempur mereka teronggok di gudang-gudang sampai berkarat. Mereka bangga
patuh pada aturan PBB dan Konvensi Jenewa sambil mencampakkan perintah Allah SWT. Dunia tahu bagaimana